Indonesia memiliki 26 juta hektar lahan subur yang seharusnya menjadi jantung dari produksi pangan lokal. Namun, ironisnya, meskipun memiliki potensi yang besar, banyak hasil pertanian tetap diimpor dari luar negeri. Hal ini menciptakan ketidakberdayaan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin mendesak. Meskipun luasnya lahan, kenyataannya menunjukkan bahwa petani Indonesia masih mengalami penurunan kesejahteraan. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang merata dalam distribusi hasil pertanian, di mana sebagian besar keuntungan justru mengalir ke pihak-pihak tertentu, bukan kepada para pelaku utama, yakni petani itu sendiri. Permasalahan yang melanda sektor pertanian ini berakar dari berbagai faktor, termasuk kebijakan impor yang terus berlanjut. Kebijakan ini jelas mempengaruhi ketahanan pangan serta ekonomi para petani lokal, menciptakan sebuah paradoks di mana negara dengan sumber daya melimpah justru tak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Konsumsi kedelai di Indonesia mencapai angka mencengangkan, antara 2 hingga 3 juta ton per tahun, sementara produksi lokal hanya mencapai 300.000 ton. Kesenjangan produktivitas ini menciptakan situasi darurat pangan yang mengkhawatirkan, menyoroti betapa pentingnya reformasi dalam pendekatan agrikultur. Salah satu tantangan terbesar adalah bahwa tanah di Indonesia tidak selalu cocok untuk menanam kedelai berkualitas tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan biaya produksi menjadi sangat tinggi. Tingginya biaya ini mengurangi insentif bagi petani untuk berinvestasi dalam budidaya kedelai, sehingga terus memperburuk ketergantungan pada impor. Masalah lain yang tak kalah penting adalah beras, di mana kualitas butir yang dihasilkan seringkali tidak memenuhi standar. Kualitas yang rendah ini memaksa Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk melakukan impor beras guna memenuhi stok minimum, lagi-lagi menunjukkan kegagalan pada sistem pertanian lokal. Proses distribusi produk pertanian di Indonesia dipenuhi oleh banyak perantara yang menyebabkan harga produk menjadi melambung tinggi. Di sisi lain, petani hanya menerima harga yang jauh lebih rendah untuk hasil panennya, menciptakan kerugian yang signifikan dan mendorong ketidakberdayaan dalam sektor pertanian. Terlebih lagi, perantara juga sering menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada petani, memperburuk situasi finansial mereka dalam jangka panjang. Ini menciptakan siklus ketergantungan yang hampir mustahil untuk diputus, menyebabkannya terjebak dalam jeratan utang. Meskipun perantara memainkan peran penting dalam membantu petani menjual hasil panen, mereka seringkali juga meraih keuntungan besar di balik harga jual yang rendah. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang menggerogoti semangat petani untuk terus berproduksi. Akses terhadap modal menjadi tantangan serius bagi para petani, kebanyakan dari mereka tidak memiliki jaminan yang dianggap memadai oleh pihak bank. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk bertani secara mandiri dan berkembang, menciptakan ketidakpastian masa depan. Kekhawatiran bank akan risiko gagal panen juga membuat mereka enggan memberikan pinjaman kepada petani. Dalam banyak kasus, faktor-faktor alam seperti banjir dan kekeringan berperan besar dalam mempengaruhi prediksi produksi pertanian, menambah lapisan kompleksitas dalam permasalahan ini. Kredit usaha rakyat dapat menjadi penyelamat bagi petani kecil, namun proses administrasi yang rumit seringkali menghalangi akses mereka. Banyak petani yang tidak familiar dengan mekanisme ini, sehingga mereka terpaksa bergantung pada rentenir yang memberikan solusi cepat tetapi merugikan. Kondisi demografi petani di Indonesia menunjukkan fakta mencolok, di mana mayoritas petani berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menarik perhatian generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, demi keberlanjutan pangan di masa depan. Adanya akses ke pusat pemasaran dan pelatihan bagi para petani menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan penjualan langsung. Dengan infrastruktur yang baik, biaya transportasi bisa dikurangi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal. Produksi kakao di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan lahan pertanian. Rata-rata petani hanya memiliki kurang dari setengah hektar tanah untuk bercocok tanam, dan ini tentunya mempengaruhi volume serta kualitas hasil pertanian mereka. Namun, ada potensi besar untuk meningkatkan profit margin dari kakao hingga hampir 200%. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pertanian, mulai dari pelatihan hingga peningkatan teknologi. Sayangnya, pendidikan petani di Indonesia masih sangat rendah, dengan hanya 0,3% yang memiliki pendidikan tinggi.
Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak langsung pada produktivitas dan pengembangan sektor pertanian, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus.